Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Puput Pratiwi dan sekarang aku bakal cerita sih. Maaf ya kalau misalnya ada suara itu suara burung kakak tua. Nah, jadi aku bakal cerita di sini sesuai judul. Ini adalah kisah aku dulunya. Aku pernah kena infeksi paru-paru. Nah, di sini aku bakal ceritain gimana gejalanya, terus kenapa aku berobatnya apa sampai akhirnya aku bisa sembuh. Kalau kalian penasaran, kalian ikutin terus video aku ini. Tapi bagi kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, jangan lupa di subscribe, karena aku selalu membagikan cerita-cerita inspirasi yang pernah aku alamin. Terus aku juga selalu buat tutorial-tutorial gitu. Jadi nggak ada salahnya kalian subscribe YouTube channel aku, karena subscribe itu gratis guys. Jadi awal mulanya aku bisa kena infeksi paru-paru itu, aku nggak tahu kalau misalnya itu infeksi paru-paru. Tapi gejala awalnya itu yang paling dominan adalah batuk ya. Batuknya itu parah, nggak yang kayak batuk biasanya. Dari kecil banget, dari SD aku tuh udah batuk yang parah gitu. Pokoknya itu batuknya kalau misalnya lagi kumat, aku tuh bisa nggak tidur semalaman karena itu dada sakit banget, terus napas itu sesak, terus pokoknya batuknya itu nggak berhenti-berhenti. Kalau orang kampung bilang juga itu batuknya nyikil gitu. Jadi dulu karena penyakit aku yang itu, aku tuh kecil dijulukin nama kan Puput kan, karena aku sering penyakitan kayak gitu. Jadi aku tuh badannya lembek banget, ringkih banget, jadi orang-orang manggil aku tuh Puput lembek. Aku inget banget orang-orang manggil aku itu, dan aku tuh kurus banget. Kalian bayangin, yang aku inget, paling inget itu ya, aku kelas 2 SMP. Kelas 1 sampai kelas 2 SMP itu timbangan aku cuman 23 kilo guys. Bayangin, ya ampun itu parah sih. Belum dibawa berobat yang ke dokter banget atau ke rumah sakit banget gitu. Aku tuh cuman kayak yang kalau misalnya lagi batuk aku kumat, aku cuman kayak dibawa ke puskesmas, ke bidan, cuman gitu doang, cuman dikasih obat batuk ya. Orang-orang mikirnya ini tuh cuman ya kayak batuk biasa gitu, padahal itu frekuensinya tuh udah sering banget. Kayak aku nggak bisa minum es sedikit aja aku udah batuk. Minum minuman yang berasa yang banyak sari gulanya itu juga udah batuk gitu kan ya. Sampai di suatu saat itu, waktu itu aku SMP, kelas 1 SMP gitu, aku dibawa berobat sama orang tua ke dokter. Nah itu dokternya sebenarnya belum spesialis gitu, masih dokter umum di dokter umum masih di kampung-kampung itulah ya. Nah itu terus aku diperiksa kan, emang nggak di ronsen dalam, cuman pas diperiksa, dilihat, dokter udah bilang bahwasanya aku kena infeksi paru-paru karena batuk aku yang udah parah banget dengan badan aku yang udah kurus banget itu. Dokter bisa nyimpulin itu. Dan terkait itu juga aku kayak punya gen gitu loh. Aku nggak tahu sebenarnya sakit infeksi paru-paru ini ada pengaruh gen keturunan atau enggak, tapi ibuku, adik dari mamaku itu beliau meninggal karena kena sakit infeksi paru-paru. Nah pada saat di akhir dia meninggal itu, pas di ronsen itu paru-parunya udah rusak banget, udah rusak parah. Jadi dia nggak bisa nahan gitu, dan akhirnya dia meninggal. Aku berobat ke dokter umum itu, dokter langsung nganjurin aku supaya check up setiap bulan ke dokter tersebut biar dia tahu perkembangannya gimana. Nggak rawat inap juga, cuman rawat jalan. Terus dia kasih obat-obatan gitu, aku lupa obat-obatannya. Dan aku disuruh minum susu putih. Susu putih itu susu kental setiap hari. Waktu itu kalau nggak salah aku minum susu Denkau ya, kalau nggak salah gitulah. Denkau yang untuk seumuran aku lah pada saat itu. Tapi dia nggak boleh yang coklat, nggak boleh yang rasa-rasa, dia yang putih. Terus minumnya itu setiap pagi bangun tidur dan harus kental. Nah iya, dia kenapa di thumbnail aku kasih judul infeksi paru bisa sembuh dengan air ikan ajaib. Nah ini jadi sebenarnya ada tragedi lucu juga pada saat itu guys. Makanya di sini aku sharing ke kalian. Sebenarnya intinya aku nggak percaya ya sama kejadian itu, sama kesembuhan melalui air ikan ajaib. Apalah itu, yang aku tahu semua kesembuhan dan semua penyakit itu datangnya hanya dari Allah. Di waktu yang sama ada kejadian aneh gitu guys di daerah tempat tinggalku. Nggak yang deket banget sih, cuman beda beberapa desa aja. Yang penting itu masih satu kabupaten gitulah. Tiba-tiba tuh lagi viral banget waktu itu ya, viral
Pokoknya lagi yang genting banget, heboh banget bahwasanya ada kejadian ikan ajaib gitu guys. Aku di sini cerita yang setaunya aku aja ya, yang seingatnya aku karena waktu itu aku masih kecil. Nah, jadi waktu itu ada kejadian gitu di daerah, kalau nggak salah, lebih tepatnya kalau misalnya kalian orang deket-deket rumahku ngerti lah ya, di daerah Semujur atau Bandar Tinggian gitu, aku lupa lebih tepatnya. Itu ada kejadian munculnya tiba-tiba ikan ajaib gitu. Dari pas kita kesana itu diceritain gitu loh sama yang punya rumah. Jadi ada sebuah keluarga di daerah desa. Nah itu rumahnya lumayan terpencil ya, karena itu kayak yang deket rawa-rawa banget gitu. Maksudnya deket, pokoknya nggak banyak rumah lah daerah situ, nah, gitulah intinya. Nah waktu itu tuh lagi turun hujan, deras banget hujannya. Pas hujannya udah berhenti, tiba-tiba satu keluarga ini tuh, keluarganya tuh sederhana banget. Pas kita kesana tuh bener rumahnya itu kecil banget, cuman yang dindingnya tuh cuman yang apa namanya, kalau orang-orang kampung bilang tuh gedek lah ya. Terus atapnya itu tepas, lantainya itu masih tanah, belum yang di semen atau keramik. Nah jadi tiba-tiba pas udah selesai hujan, mereka tuh punya anak, aku lupa anaknya berapa, cuman ada anaknya kecil gitu, kalau nggak salah umur 1 atau 2 tahunan. Enggak deh, enggak 2 tahun, dia udah bisa ngomong. Pokoknya di bawah 5 tahun gitu umur anaknya. Tiba-tiba si anak itu nangkepin ikannya tuh kecil-kecil banget. Ikannya tuh kalau misalnya dilihat sekilas itu kayak ikan lele yang kecilan gitu, cuman kalau misalnya dari deket banget, teliti banget ngelihatnya, itu kayak ikannya itu ada kumis gitu, punya kumis. Nah tiba-tiba si anak ini bawa anak-anak ikan itu gitu, ada beberapa ekor gitu kan ya. Terus dia langsung bilang ke mamanya, mak, tengok mak, adik dapat ikan katanya, kayak gitu kata si anak. Aku merinding. Aku sebenarnya ya udahlah ya, percaya nggak percaya, cuman itulah intinya. Nah jadi terus mamanya langsung bilang kan, karena mereka keluarga baik, adik dapat ikannya dari mana, jangan ambil ikan orang, katanya mamanya gitu kan. Enggak oma, adik tuh nggak ngambil punya orang, adik ngambil di itu, di samping rumah, di belakang rumah juga banyak mah ikan, kata anaknya itu gitu. Jadi terkejut kan. Nah di situ tuh di lingkungan rumahnya, dekat-dekat rumahnya tuh nggak ada kolam, parit-paritan atau sungai, itu nggak ada. Terus orang-orang yang naruh ikan ke situ dengan sengaja juga nggak ada. Tiba-tiba muncul ikan itu gitu loh. Nah jadi sama mamanya sama ayahnya langsung ditangkepin gitu ikannya, ditangkepin, ditaruh di wadah. Nah terus lama-kelamaan mereka ini kayak aneh gitu kan, ini ikan dari mana. Aku nggak tahu, singkat cerita tiba-tiba jadi viral banget. Nah terus rumahnya itu dikerubungi orang, banyak banget orang, rame. Pas kami kesana itu kayaknya udah hari keberapa gitu. Nah sayangnya pas kami kesana itu ikannya udah nggak ada. Kenapa kami kesana? Karena ikan itu dipercaya bisa nyembuhin penyakit orang-orang. Konyol sih ya, apa hubungannya ikan sama penyakit. Tapi again, waktu itu aku sama nenekku datang ke sana. Iya namanya aku masih kecil kan, ya udahlah aku ikut-ikut aja kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya aku udah sekarang diajak ke sana, aku udah nggak logika aja ya ada yang kejadian begitu. Kesembuhan kan datangnya semuanya dari Allah gitu kan. Kenapa aku sangkut pautin ke penyakit aku ini? Karena again waktu itu aku nggak ngerti apa-apa. Jadi aku diajak ke sana dengan maksud mau berobat. Tapi pas kita kesana ikannya udah rip. Ikan ajaibnya udah meninggal gitu, udah mati. Nah jadi ikan itu tuh kalau nggak salah bertahan hidupnya nggak lebih dari 7 hari. Pas yang punya itu bingung dia mau dikasih makan apa, katanya sih yang punya itu dimimpiin kalau misalnya dia dikasih bunga aja, bunga apa lagi tuh, entah bunga 7 rupa entah bunga apa. Jadi pas kita kesana itu tadinya ikannya itu ditaruh di wadah kayak kaca, kayak akuarium gitu. Terus ada bunga-bunganya gitu, karena ikannya udah nggak ada, katanya udah dikubur, udah mati. Jadi kita aku pribadi itu cuman bisa ngeliat ya kotak akuarium kaca, terus air yang udah butek, namanya air bekas ikan kan, sama kembang-kembangan gitu. Nah itu kan kayak jatuhnya jadi sirik kan, aku juga waktu itu nggak percaya.
tapi again nenek aku maksa. Nah jadi ikan itu bener-bener sumber rezeki banget bagi keluarga mereka ya, keluarga yang sederhana itu, karena orang tuh rame banget datang sampai susah jalan, sampai banyak banget orang jualan jajanan di situ saking ramenya orang. Nah terus di sebelah akuarium ikannya itu ada kayak toples gitu, tempat orang-orang ngasih uang secara sukarela gitu lah ya, seikhlasnya. Walaupun si ikan-ikannya itu udah mati, kalau misalnya kita minum air bekas ikannya itu, mereka tuh percaya bakal sembuh juga sih. Bodoh sih jatuhnya, dan sirik juga kan. Dan yang lebih bodohnya lagi, aku waktu itu sempat minum air ikan itu. Konyol kan, tapi namanya aku waktu itu masih SMP, nggak ngerti apa-apa. Sebenarnya aku geli banget, aku sampai sekarang masih ingat aku tuh dipaksa banget minum air ikan itu, tapi ya udahlah, namanya juga aku dipaksa. Terakhir air itu terminum juga. Sembuhnya itu karena apa? Tapi aku nggak percaya juga sih kalau misalnya dari air ikan ajaib itu atau apalah. Aku tahu, yang aku percaya dan aku yakin kesembuhan aku tuh semuanya datangnya dari Allah. Tapi aku juga nggak tahu kan, tiba-tiba aja penyakit aku gitu langsung hilang. Tapi sebelum yang aku minum air ikan ajaib itu, aku juga sempat berobat kan ke dokter itu. Nah aku tiap bulan rajin check up ke dokter, terus aku rajin minum obatnya. Nah terus aku juga rajin minum susu kental yang tiap pagi itu. Jadi aku lebih percaya yang itu sih. Nah tibalah di bulan ke-6 pada waktu aku check up, dan aku dinyatakan kalau misalnya aku sembuh sama dokter. Sakit infeksiku tuh alhamdulillah akhirnya hilang, sampai sekarang gak pernah kambuh lagi, dan aku harap juga jangan sampai kambuh lagi. Dan aku tekanin bahwasanya ya cerita air ikan ajaib itu sebagai pelengkap aja di cerita penyakit infeksi paruku ini. Aku lebih aware ke kalian, bagi kalian yang emang punya sakit yang sama kayak aku, yang kena infeksi paru, yang batuk parah gitu, kalian lebih bagus itu berobat ke dokter lah ya, karena dokter dan medis itu lebih logika, dan nggak ada juga sih air ikan ajaib itu sekarang. Dan aku juga nggak percaya sebenarnya kalau misalnya aku sembuh dari situ, tapi ya itulah sebagai cerita pelengkap aja. Gitu aja cerita aku kali ini. Semoga ini bisa jadi bisa jadi inspirasi kalian lah, bagi kalian yang emang punya penyakit sama kayak aku. Dan aku doain semoga kita semua selalu sehat, dan bagi kalian yang sakit semoga kalian cepat sembuh. Sekian aja informasi dan video kali ini aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.